Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, terimalah salam saya dari bahasa daerahnya kita, Ya Ahobo. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan menonton video saya ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Menjadi Pengguna Smartphone yang Cerdas. Hadirin yang saya hormati, pada era digital seperti sekarang, keberadaan dompet di posisi pertama, barang yang wajib dibawa sudah tergusur digantikan oleh smartphone. Banyak yang lebih memilih dompetnya ketinggalan daripada smartphone yang ketinggalan. Tanpa smartphone, dunia terasa berjalan lebih lambat, terasa hampa, dan tiada gunanya. Smartphone bisa menjadi pelampiasan ketika sedang tidak ada kerjaan. Smartphone juga bisa membuat kita tidak kelihatan seperti anak yang di tengah keramaian. Hadirin yang saya muliakan, smartphone tidak pernah lepas dari tangan. Saat makan, minum, belajar, piknik, reuni, bahkan mandi, smartphone harus ada di dekat tujuan. Coba, siapa yang melakukan ritual alam? Hadirin yang saya hormati, menurut penelitian Verizon Wireless pada tahun 2015, 90% orang memakai smartphone-nya saat di kamar mandi. Masih mau mengelak? Saya juga merasa bahwa smartphone adalah salah satu hal penting yang wajib untuk selalu berada di dekat saya. Kalau dipikirkan lagi, smartphone adalah bentuk sederhana dari segala hal rumit yang ada di dunia. Saya bisa melakukan banyak hal hanya memakai satu perangkat. Bukankah itu hal yang sangat menyenangkan dan praktis? Tahu sendiri orang zaman sekarang tidak bisa kalau dibuat ribet. Semuanya harus serba praktis. Hadirin yang saya muliakan, setiap waktu, smartphone atau jenis gadget apapun harus siap di tangan. Kapan saja dibutuhkan, tinggal ambil satu perangkat, lalu melakukan kegiatan yang diinginkan. Hal itu bisa menimbulkan dua dampak, positif dan negatif. Menjadi sesuatu yang positif ketika smartphone dijadikan media untuk berprestasi. Misalnya seorang penulis, dia akan menulis berbagai ide yang datang seenak jidat di smartphone-nya tanpa menggunakan kertas dan pulpen. Dampak negatifnya, ketika semua hal sudah dimudahkan dengan adanya smartphone, kita jadi malas gerak. Hadirin yang saya hormati, penyakit generasi milenials adalah memandang sesuatu hanya seluas layar smartphone. Mungkin ada yang membantah bahwa smartphone dapat dijadikan tempat belajar yang baik. Dari satu perangkat bisa buat berkelana ke seluruh dunia. Sekarang saya tanya, ketika kalian pegang smartphone, berapa persen waktu yang kalian gunakan untuk belajar dari total waktu kalian memakai smartphone? Saya yakin pasti tidak sampai 50%. Belajar lewat smartphone itu tidak bakalan efektif kalau diselingi dengan hiburan. Hiburan jauh lebih menarik dibanding belajar. Sulitnya, hiburan dan belajar berada di satu perangkat yang sama. Kalau iman tidak kuat, ucapkan selamat tinggal pada belajar yang sudah direncanakan dengan matang. Tahun lalu, saya pernah melihat berita di televisi tentang dua orang anak yang kecanduan main game online. Tahukah kalian seberapa parah tingkat kecanduan mereka? Mereka sampai masuk rumah sakit jiwa. Hebat banget kan dampak menggunakan smartphone, gadget, atau apapun itu bila tidak terkontrol? Apakah generasi muda kita sudah ketergantungan dengan smartphone? Ya, sudah jelas, sangat ketergantungan dan kecanduan. Hadirin yang saya muliakan,
Smartphone adalah ponsel cerdas. Kita pun harus cerdas dalam memanfaatkannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan maksimal darinya. Berikut, saya akan memberikan beberapa tips atau cara menjadi pengguna smartphone yang cerdas. Yang pertama, gunakan seperlunya. Maksudnya, gunakan ketika diperlukan saja, bukannya setiap detik atau setiap waktu dinyalakan. Yang kedua, gunakan smartphone bukan hanya untuk media sosial dan games. Yang ketiga, mencari uang. Bisakah? Tentu sangat bisa. Anda bisa menjadi penulis dan mempublikasikan tulisan lewat blog. Guidelah pembaca sebanyak-banyaknya. Inilah modal untuk mendapatkan pemasukan. Yang keempat, mencari pengetahuan. Carilah segala informasi menarik yang berserakan di internet. Bacalah dengan baik sampai mengerti isinya. Yang kelima, mencatat jadwal kerja dan rapat. Dalam smartphone, ada aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat apapun. Baik itu untuk jadwal rapat, daftar deadline kerja, dan aktivitas lainnya. Jadi, smartphone bisa dimanfaatkan untuk memacu produktivitas sehingga semakin banyak pekerjaan yang bisa dituntaskan. Hadirin yang saya hormati, itulah beberapa gambaran umumnya menjadi pengguna smartphone yang cerdas. Ternyata, tidak sulit bukan untuk menjadi pengguna smartphone yang cerdas dan pintar? Intinya, kita harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah aktivitas mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Smartphone menjadi pembantu yang cerdas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi, ia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pekerjaan maupun kepentingan lainnya. Ayo, generasi millennials, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan pintar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.